Konsep rumah Jepang emang udah banyak, tapi yang satu ini beda, apalagi lokasinya 0 km ke akses tol Bogor Outer Ring Road. Langsung dan seefisien itu, satset banget. Penasaran rumahnya kayak gimana? Yuk kita lihat bareng-bareng. Hai, balik lagi di channel Property Hunter. Kali ini kita lagi berada di tengah pusat kota Bogor dan aku mau rekomendasiin rumah modern bernuansa Jepang dengan teknologi ramah lingkungan. Memiliki lahan seluas 25 hektar dengan akses langsung menuju tol Bogor Outer Ring Road. Kalau datang dari arah Jakarta, keluar Sentul Selatan, belok kanan menuju kota Bogor, putar balik langsung masuk ke kawasan perumahannya. Bener-bener 0 km ke jalan tol. Selain hunian, di sini telah terbangun juga fasilitas olahraga full belly sports dengan cafe full belly eat untuk gaya hidup, dan di sini juga sudah terbangun clubhouse-nya. Itu artinya kalau teman-teman beli rumah di sini, saat rumahnya serah terima, fasilitasnya pun udah siap pakai. Nah, ini dia rumah yang akan kita home tour. Tipe Kiji, luas bangunannya 156 meter persegi, luas tanah 120 meter persegi. Dimensinya lebar 8, panjang ke belakang 12 meter. Rumahnya 3 lantai dengan struktur minimal anti gempa. Di dalamnya terdapat 4+1 kamar tidur dan 4+1 kamar mandi. By the way, rumah ini adalah karya developer dan arsitek Jepang berkolaborasi dengan lokal expertise, menciptakan desain inovatif dan kualitas bangunan nomor 1. Kelihatan kan dari fasadnya aja tampilannya menarik banget. Japanese modern arsitektur, boxy house design dengan secondary skin. Atapnya menggunakan UPVC dan bitumen. Dinding fasadnya kombinasi dari bata merah, bata hebel, dilapis cat tekstur dan conwood. Ngomong-ngomong, kalau teman-teman sendiri nih lebih suka bata merah atau bata hebel sih? Coba komen di bawah dan kasih tahu alasannya ya, biar bisa sharing sama teman-teman yang lainnya. Lingkungan di sini juga udah rapi banget. Semua kabel listrik sudah tertanam di bawah tanah. Jadi nggak ada lagi kabel listrik yang menjuntai atau tiang listrik. ROW jalan di depan rumahnya juga lebar dan saluran drainasenya sudah tertutup rapi. Menurut aku, 3 poin tadi adalah basic banget ya yang wajib ada di perumahan modern zaman sekarang. Carportnya dilapis keramik tile ukuran 30x30 yang disusun motif bata seperti ini. Space-nya cukup parkir 2 mobil karena zaman sekarang jarang banget kan rumah tangga cuma punya 1 mobil. Kanopinya sudah dapat, ini adalah kanopi Grand Roof produk dari YKK. Strukturnya dari aluminium anodized tahan lama tanpa karat dan atapnya polikarbonat padat yang bisa menangkal sinar UV. Kiri kanan carport masih ada taman. Nah, seperti yang aku bilang di awal, kalau rumah ini dilengkapi teknologi yang ramah lingkungan. Salah satunya ini nih, sudah disediakan gas network untuk memenuhi kebutuhan dapur. Sifatnya opsional. Kalau mau, bisa request di awal. Nanti dibantu untuk diinstalkan pemasangan pipa gasnya di rumah teman-teman. So, nantinya kalau udah menggunakan ini, kalian nggak perlu lagi beli tabung gas LPG konvensional yang harus diganti setiap kali habis. Dari segi kos, penggunaan gas network juga biayanya lebih murah ya. Cara bayarnya pun lebih praktis, bisa menggunakan aplikasi. Di rumah ini punya banyak jendela di setiap lantainya. Untuk windows frame-nya ini aluminium dari YKK. Kemudian di sini ada seamless door. Ini adalah pintu samping dengan akses langsung menuju dapur. Pintu utamanya ada di sebelah sana, tapi sebelum masuk, di sini ada entrance yang cukup besar. Bisa dibuatin bench, muat untuk 4-5 orang. Bisa buat terima tamu, buat duduk pasang lepas sepatu, atau nih bisa juga buat duduk para suami, hisap sebatang 2 batang di depan sini. Rumah ini sistem cluster tanpa pagar, tapi jangan khawatir karena keamanan menjadi salah satu prioritas di perumahan ini. Akses keluar masuknya sudah one gate system, keamanan ketat, CCTV kawasan aktif 24 jam. Rumahnya juga sudah dibekali dengan CCTV outdoor dan motion sensor. Teman-teman juga udah dapetin smart door lock yang sudah terpasang di pintu utamanya. Menurutku penempatan pintu utamanya ini brilian sih. Kenapa? Karena menurut aku privasi pemilik rumah ini benar-benar dimaksimalisasi lagi. Pintu masuknya itu dibuat agak masuk menjorok ke dalam, dan ketika dibuka itu nggak langsung kelihatan area di dalamnya. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Untuk model pintu utamanya ini pakai pintu pivot, jadi engselnya nggak di samping tapi ada di atas dan di bawah. Desainnya minimalis dan stylish. Bukaannya juga cukup lebar nih, jadi kalau mau masukin kasur, sofa, atau perabotan yang berukuran besar pun jadi lebih mudah. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya ya.
meskipun pintu utamanya hadap depan, tapi tetap terasa private karena ketika pintu dibuka, kita belum bisa melihat seutuhnya area living dan diningnya. Begitu masuk, di sini ada area koridor yang cukup panjang, terdiri dari 2 level. Level pertama ini perpanjangan area entrance di depan tadi. Naik ke level kedua, di sebelah kiri aku ada kamar mandi bersebelahan sama kamar tidurnya. Untuk kamar tidurnya sendiri, ini vibes-nya terasa terang ya, karena di sana ada bukaan jendela yang tadi kita lihat waktu bahas fasadnya. Space-nya juga cukup lega, di sini bisa taruh kasur, lemari pakaian, dan dressing table seperti ini. Menurut aku kamar tidur ini cocok banget sih buat jadi kamar tidur orang tua. Apalagi kalau mereka udah usianya lanjut, butuh bantuan kursi roda. Penempatan kamar tidurnya yang deketan sama pintu utama pastinya memudahkan mobilitas mereka. Nah, kalau butuh ke toilet atau mau mandi, tinggal ke kamar mandi, posisinya persis sebelahan di kamarnya. Untuk sanitari yang didapat semuanya dari Toto, baik wastafel, kloset duduk, dan showernya. Untuk showernya sendiri ini udah double head, antara area basah, area kering sudah dipisahkan tempered glass seperti ini. Meskipun kamar mandinya juga udah dikasih exhaust fan, di sini juga udah dikasih kaca jendela lagi. Bisa dibuka nih supaya angin bisa masuk, biar kamar mandinya ada sirkulasi udara, nggak pengap dan nggak lembab. Nggak usah khawatir karena kacanya ini pakai jenis kaca es, jadi nggak kelihatan dari depan. Nah, sekarang aku mau kasih lihat ruang utamanya. Wow, begitu masuk 3 kata, comfy, relax, and homey. Gak heran ya, karena rumah ini didesain langsung oleh arsitek ternama Jepang Takahiro Fuwa yang udah banyak meraih berbagai penghargaan atas karya-karyanya. Makanya layout rumahnya nih bisa sekeren ini. Dan ini adalah salah satu point of interest yang langsung aku notice begitu masuk rumahnya. Di sini ada void double high ceiling, tingginya 8,5 meter. Jadi ketika ada tamu yang datang dan mereka dipersilahkan masuk, pasti impresi pertama mereka langsung wow, keren, megah gitu ya. Dan di atasnya itu skylight yang bikin setiap sudut ruangan di rumah ini terasa terang alami. So, selama di luar masih ada sinar matahari, nggak perlu nyalain lampu, rumahnya bakalan tetap terang. Kalau butuh lampu, kita tinggal minta bantuan Alexa. Kita coba ya. Alexa, light on. Okay. Sih, keren banget ya. Nah, teknologi pintar ini sudah kamu dapatkan dalam paket pembelian rumahnya berikut dengan smart light switch, smoke detector, dan smart CCTV monitoring. Sesuai desain rumah di Jepang, memberi ruang terbuka untuk mendukung interaksi keluarga pun dihadirkan di sini. Makanya, ruang utamanya dijadikan sebagai pusat aktivitas kumpul keluarga. Area living, dining, dan kitchen ada dalam ruangan yang sama. Untuk livingnya ini simple aja ya. Ada sofa, meja, dan TV. Nah, di sini ada inspirasi. TV tuh nggak melulu harus ditempel ke dinding pakai bracket ya. Bisa pakai meja kayak gini. Kesannya ringan, nggak usah terlalu besar. 30 cm ini udah cukup banget ya. Dan pastiin mejanya dibuat melayang seperti ini supaya terkesan lebih luas dan gampang kalau mau ngebersihin bagian bawahnya. Bisa dikasih ambalan juga buat taruh pernak-pernik dan hiasan untuk mengisi kekosongan di atasnya. Untuk dining areanya muat buat isi 4 orang nih. Teman-teman bisa tambahkan lampu gantung hias seperti ini supaya menambah kesan hangat di meja makan. Rumahnya cuma lebar 8 sih, tapi lihat nih, bisa dibikin kitchen island sebesar ini. Di belakangnya ini ada pantry selebar ini, masih dapetin area storage tertutup dan space untuk taruh kulkas 2 pintu. So, teman-teman bisa dapat gambaran kan kira-kira seluas apa nih ruang utamanya. Untuk lantai rumah ini nanti yang didapat HT 60x60 dan sudah dibekali listrik 4400 watt. Tapi aku mau disclaimer dulu nih, kalau interior yang teman-teman lihat di rumah ini belum termasuk dalam paket pembelian ya. So, kalau di rumah ini banyak menggunakan elemen dasar warna kayu, karena nanti rumahnya masih unfurnished, teman-teman bisa tambahkan warna lain sesuai selera kalian. Kalau butuh udara segar, tinggal geser aja selebar-lebarnya pintu ini. Pasti bakal nyaman, apalagi hawa di Bogor sejuk banget. Di belakang masih ada tanah lebih yang bisa dijadikan taman. Nanti pohonnya terserah mau pakai apa, atau mau dibikin zen garden, taman ciri khas Jepang dominan pasir bebatuan seperti ini juga bisa. Pokoknya area ini sudah disediakan dan didapatkan supaya sirkulasi udara segar bisa masuk ke dalam rumahnya. Tembok batas di belakang juga udah dikasih setinggi 5 meter. Di sudut sana itu bisa jadi tempat taruh outdoor AC, muat 4-5 tuh. Jadi karena posisinya ini di tempat yang sama, kalau mau diservis atau dibersihkan mungkin pastinya lebih efektif dan efisien.
Di sebelah ruang utamanya ada ruangan lagi. Di sana ada dapur yang nembus ke pintu samping. Bisa jadi akses untuk keluar masuk ART kalau baru pulang bawa belanjaan dari pasar. Nah, masuknya lewat pintu ini, nggak harus lewat pintu utama. Area ini juga terang ya, karena udah ada kaca jendela vertikal di samping pintunya. Nah, ini teknologi ramah lingkungan lainnya dari rumah ini, solar panel. Ini adalah mesin untuk mengubah energi panas sinar matahari menjadi kWh listrik. So, bisa menghemat tagihan listrik teman-teman setiap bulannya. Kalau mau naik ke ruang ART di lantai 3, ada jalurnya lagi lewat tangga spiral ini. Kemudian di sini ada taman kering yang bisa dipergunakan sebagai area penghijauan di dalam rumah. Tapi kalau dirasa kurang suka ada taman di dalam rumah, area ini bisa difungsikan sebagai tempat penyimpanan atau ruang baca. Tapi balik lagi ya, disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Nah, nantinya untuk naik ke lantai 2 akan dapat hanging stair persis seperti ini. Rangkanya dari baja jadi kokoh banget, dan railingnya ini pakai susunan besi yang berbaris vertikal. Jaraknya juga cukup dekat nih, jadi lebih aman ya, apalagi kalau yang punya anak kecil. Untuk handlingnya dibungkus kayu senada sama pijakan alas kaki anak tangganya. Kemudian di sisi sebelah sini ini adalah tembok, dan ini developernya, arsiteknya bener-bener mikirin ya, karena dikasih cat tekstur seperti ini. Padahal kan kalau kita naik turun tangga, kita suka tanpa sadar pegangan kan. Dengan cat tekstur seperti ini, dindingnya jadi nggak bakalan cepet kotor. Dan ini finishingnya, detailnya bener-bener rapi banget. Sejauh dari tadi aku home tour, aku nggak ngeliat ada dinding yang bergelombang di rumah ini. Padahal biasanya kalau dinding masif seperti ini pasti cenderung ada gelombang sedikit-sedikit. Tapi kalau di sini temboknya bener-bener rata. Nice ya. Sekarang kita naik. Nah, sekarang aku udah di lantai 2-nya. Di sini tangganya dari area bordes sampai atas ada perbedaan ya. Sebagian tuh udah dibeton dan udah pakai HT, dikasih step nosing juga di setiap anak tangganya supaya lebih aman. Di lantai 2 ini ada 1 kamar tidur utama, 2 kamar tidur anak, dan 1 kamar mandi sharing. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih ke sini. Terang ya. Karena emang rumah ini punya banyak bukaan cahaya. Kalau area ini terangnya dapat dari atas dan juga dari samping sebelah sana. Rumah ini tuh bener-bener saving energy light banget sih. Nggak heran kalau rumahnya ini sudah tersertifikasi sebagai hunian yang ramah lingkungan dan hemat energi. Untuk 2 kamar anak, pakai 1 kamar mandi yang sama. Jadi saling sharing ya. Untuk sanitari yang didapat ini konsisten sama kayak kamar mandi di bawah, hanya saja ini space-nya lebih besar. Dindingnya pakai double tone, kalau lantainya pakai HT yang motifnya kasar jadi nggak licin. Sekarang kita lihat kamar tidur anaknya yang posisinya saling bersebelahan. Kamar tidur anaknya ini ukurannya aku rasa sangat proper ya. Kira-kira sekitar 3 x 3 meter dan udah memenuhi standar kamar anak. Karena tentunya di kamar, anak selain butuh tempat tidur, butuh juga yang namanya ruang bermain, ruang belajar, dan tempat untuk menyimpan pakaian. Nah, kalau kalian suka nih sama ide interiornya, boleh banget ditiru ya. Sekarang kita ke kamar satunya lagi. Nah, ini sebenarnya adalah kamar tidur anak yang kedua, tapi di rumah contoh ini dijadikan sebagai ruang kerja. Ukurannya sama kayak kamar sebelah, 3 x 3 meter. Nah, kalau misalnya kalian lagi kerja dan butuh istirahat atau mau rebahan, kalian bisa tidur di kasur ini. Tapi sebenarnya ini adalah kasur lipat. So, kalau kalian butuh ruangan yang lebih lega, space yang lebih besar, tinggal lipat aja kasurnya seperti ini. Terus teman-teman lihat, di belakang aku ini adalah tembok batas belakang rumah yang tadi ada di bagian taman belakang. Kalau dilihat, tingginya ini udah hampir menutupi setengah jendela kamar yang ada di lantai 2 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau naik ini temboknya karena masih ngerasa risih takut kelihatan tetangga di seberang rumah, aku rasa dari segi kos pastinya bakal lebih murah ya. Aku suka banget deh sama layout kamar tidurnya, karena antara kamar tidur anak dan kamar tidur orang tua seakan dibuat terpisah. Nah, kalau kamar tidur utama, ini posisinya view-nya menghadap ke bagian depan rumah. Di sini kasurnya pakai yang rendah banget nih, jadi kayak ala tatami gitu, Japanese style banget. Headboardnya di belakang ada softpad yang cukup tinggi, jadi kalau belum ngantuk, mau nonton TV, duduk di sini juga kepalanya bisa tersangga dengan nyaman. Kiri kanan masih bisa ditaruh nakas, dan untuk isi kekosongan tembok di sebelah sini bisa pakai lukisan abstrak atau foto wedding mungkin. Yang paling aku suka dari kamar utama ini punya
pintu yang besar dari bawah sampai hampir ke plafon. Bisa mendukung ekstensi secara visual ke alam luar, dan kalau dibuka bisa mendukung passive cooling supaya ruangan tetap sejuk tanpa perlu mengandalkan AC. Di sini ada balkon selebar rumahnya, dan railingnya menurut aku estetik banget, motif kayu dengan material conwood. Spesialnya dari kamar tidur utama ini dibuat selebar rumahnya, jadi selain ada tempat untuk tidur, di balik sekat ini pun masih ada ruangan lagi buat dressing table, walk-in closet 4 pintu, 2 etalase untuk koleksi tas, dan di atasnya bisa dikasih storage tertutup buat simpan koleksi barang branded lainnya. Nah, karena ini adalah kamar tidur utama, rasanya kurang lengkap kalau nggak ada yang satu ini nih, yaitu ensuite bathroomnya. Wow, vibes-nya beda ya dari kamar mandi sebelumnya. Size-nya juga lebih spacious. Di sini juga ada elemen kayu dindingnya karena pakai keramik motif kayu, dan udah dilengkapi sama bathtub juga. Sekarang kita naik ke lantai 3-nya. Kita udah di lantai 3-nya nih. Nah, di sini lagi-lagi jendela lagi. Pernah ya ada yang nanya sama kita, emang nggak panas ya punya rumah banyak bukaan kaca jendela kayak gini? Tenang dulu, karena rumah ini dibangun dengan material dan teknologi unggulan. Salah satunya insulasi rock wool yang membantu menjaga suhu ruangan tetap terasa nyaman. Jadi jawabannya enggak untuk rumah yang satu ini. Sebelum ke rooftop, begitu naik di sini ada satu space bisa dijadikan sebagai multifunction area untuk ruang kerja, ruang belajar, atau mau dibuat simple kayak gini juga oke. Tapi yang paling aku suka, setiap sudut rumah ini selalu ada source listrik atau power yang disediakan. Jadi kalau butuh buat charge HP atau mau pasang alat elektronik yang butuh listrik, nggak usah ribet. Sekarang kita lihat rooftopnya. Wow! Dari rooftopnya nih, teman-teman bisa menikmati pemandangan pegunungan yang menakjubkan secara jelas. Rooftopnya ini dibuat semi outdoor ya, sebagian tertutup, sebagian terbuka. Untuk plafon dan bagian depannya ini pakai conwood, dan temboknya ini full pakai cat tekstur. Area ini kamu bisa manfaatkan sebagai ruangan olahraga yoga, atau mungkin kalau pas lagi ada event, mau adain acara barbekyuan bareng keluarga, bisa banget. Terus di sebelah sana itu ada satu ruangan lagi, ada ruang servis, ruang ART, kamar tidur beserta kamar mandinya. Pasti udah nungguin ya, berapa sih harga rumahnya? Yuk aku spill di belakang. Cakep banget ya rumahnya, padahal harganya bener-bener di luar nalar karena emang unexpected. Di sini rumahnya ada 3 tipe 6x14 harga mulai 2,4 miliaran, tipe 7x15 harga mulai 3,2 miliaran, dan rumah yang kita home tour ini tipe 8x15 harga mulai 3,7 miliaran aja. Promo khusus pembelian secara KPR, teman-teman bisa dapat free BPHTB, free AJB, free SHM, free internet selama 12 bulan, dan free biaya akad. So buat kamu yang tertarik, info lengkap atau janjian survei bisa klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, sekian video kita kali ini. Buat kamu yang suka sama videonya, bantu kita untuk like, share, dan subscribe channel Properti Hunter ya, biar kita juga tahu kalau channel ini bermanfaat buat kamu. Kita juga punya Instagram dan TikTok, bantu follow ya teman-teman. Mudah beli rumah, siapa takut. Aku Monica Tina pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Alexa, light off. Okay.